2024 yang akan datang. Tugas Nasdem adalah bagaimana tetap untuk mengawal kepemimpinan Presiden Jokowi agar jalannya administratif pemerintahnya tetap efektif sampai akhir masa jabatannya. Ini harus dikawal sepenuhnya dengan seluruh komitmen, kejujuran hati kita. Kalau memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang benar. Jangan hanya emosional aja, jangan kurang informasi sehingga sembrono memilih. Ini benar-benar untuk Surya Paloh nancep bener omongan Pak Jokowi tersebut. Jadi itu jelas bahwa kalian Nasdem dan Surya Paloh menurut Pak Jokowi sudah salah memilih pemimpin yang salah. Gara-gara dukung Anies jadi capres, di survei terbaru lembaga CPCS tadi, suara Nasdem anjlok nggak kira-kira, gitulah. Santai saja, karena kalau benar begini, berarti memang Anies membawa sial. Ngimpi. Nasdem itu ngimpi. Yang diajukan itu Anies Baswedan. Siapa yang mau pilih Anies Baswedan, bro? Soal hubungan Anies dan juga Nasdem yang mulai menimbulkan masalah. Apa-apa itu memang harus dilihat motifnya ya. Kalau memang baik, biasanya lancar dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Tuhan yang Maha Kasih. Tapi sebaliknya juga kalau memang membawa sial, ada aja pertandanya tuh. Nasdem janji tetap dukung Jokowi meski nanti terkena rishuh. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim memastikan partainya akan tetap mendukung Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan. Keputusan itu sudah bulat terlepas dari kursi menteri dan Nasdem hilang atau tidak akibat rishuh kabinet. Hermawi mengungkapkan Partai Nasdem sejak awal menyatakan siap mendukung Jokowi tanpa syarat. Ia pun memastikan partainya bakal menghormati keputusan Presiden jika melakukan rishuh. Hermawi mengungkapkan bahwa Nasdem juga sempat mengalami hal serupa kepada periode sebelumnya, kala itu kader Nasdem Tejo Edi Pujianto terkena rishuh saat menjabat sebagai Menko Polhukam. Desakan rishuh kabinet mencuat setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Ini filsafat Jawa kuno yang dipakai Jokowi untuk hancurkan Surya Paloh. Ketika Jokowi dijahatin dari belakang, dia menjadi orang yang justru menunjukkan secara jantan ketidaksukaannya di depan. Saya melihat ini adalah sebuah etika berpolitik yang sangat gamblang dipertontonkan oleh Presiden Joko Widodo. Kita tahu bahwa Partai Nasdem adalah partai yang selama ini dianggap menjadi koalisi dari Presiden Joko Widodo. Bayangkan saja 3 kursi menteri strategis diberikan kepada Partai Nasdem. Presiden Joko Widodo tahu etika politik yang benar. Ketika didukung, ia pasti harus diberikan semacam kepercayaan dan juga kontrak politik. Tidak ada orang yang bisa hidup di dunia sendiri dan perlu ada kontrak-kontrak politik tertentu yang memang harus dilakukan bahkan oleh orang yang berintegritas. Sekalipun seperti Presiden Joko Widodo sudah diberikan kursi menteri, Nasdem merasa besar dan merasa bisa menjadi partai yang mempengaruhi kontestasi politik di Indonesia. Inilah yang menjadi awal dan sumber dari kejatuhan partai yang diketuai oleh Surya ketika Presiden Joko Widodo yang sangat kejawen harus kita akui sebagai etika politik yang santun dan tenang, namun dalam pedoman luhur dan prinsip hidup orang Jawa dan sebagai pemimpin negara yang arif, dia tidak membedakan agama satu dengan yang lainnya. Menurut Kakawin, negara kertagama memajukan agama yang satu untuk membesarkan agama yang lain adalah sebuah hal yang membuat sebuah kepemimpinan tidak menjadi baik. Untuk menjadi seseorang pemimpin negara, teladanilah Raja Hayam Wuruk. Ia melindungi semua agama, bahkan bukan hanya agamanya yakni Buddha, melainkan melindungi agama Hindu aliran Siwa. Dengan demikian tentram lama Majapahit karena tidak ada pertikaian antar umat beragama dan tidak ada pemberontakan karena seluruh umat merasa terlindungi di bawah naungan sang raja. Dan inilah yang diteladani oleh Presiden Joko Widodo. Namun yang dipertontonkan kemarin-kemarin ini
di acara Golkar, yakni Presiden Joko Widodo menunjukkan salah satu filosofi kakawin negara kertagama yang membicarakan soal kewibawaan. Pemimpin negara yang tidak berwibawa mustahil akan dihargai oleh bawahan dan rakyatnya, dan akibatnya timbul persoalan internal atau eksternal yang menerpa negara itu. Sekalipun menjadi pemimpin negara, Presiden Joko Widodo tidak merupakan para leluhurnya yang telah melahirkannya di dunia dan mengantarkannya menjadi pemimpin. Dan dalam hal ini, Presiden Joko Widodo meneladani Raja Besar dari Majapahit yang adalah Hayam Wuruk. Dia juga tahu sebuah idiom, yakni tua tuas, yang merupakan idiom yang menceritakan soal banyak orang yang menjadi tua semakin tidak berguna. Agar tidak menjadi tua tuas, Presiden Joko Widodo berbekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat agar menjadi penasihat bijak bagi penerusnya. Sebagai orang tua, seharusnya Surya Paloh mempertontonkan dan kearifannya, tapi ternyata dia mencoba untuk menjadi orang yang kelihatan arifnya saja. Presiden Joko Widodo itu menenang nggawa kereneng, diam-diam membawa keranjang bambu, yang artinya seseorang yang memiliki kelebihan yang akan selalu tenang dan diam dan tidak tinggi hati. Sebaliknya, ia adalah orang yang rendah hati. Namun jika perlu, dia akan melakukan suduk gunting tatu loro, yang artinya satu tusukan gunting menimbulkan dua luka bagi orang yang mengkhianatinya. Suatu pekerjaan dilakukan oleh seseorang dapat mendatangkan dua keuntungan. Mutiara Jawa ini memiliki makna dengan mutiara Indonesia yang berbunyi sekali kayuh dua pulau terlampaui. Jika masih mau ngelawan Joko Widodo, dia adalah tipe orang yang melawan dalam diamnya dan membuat Surya Paloh ini seperti orang yang direbus di tumbukan bara api di bawah dan di atas. Jalma lipat tan kena kinira, yang artinya orang cerdik tidak dapat diduga. Karena ketenangan, rendah hati, dan sifatnya, banyak orang yang tidak mampu menduga seberapa dalam kepandaian yang dimiliki oleh orang itu. Kalau pilih Jokowi sebagai musuh itu adalah kesalahan besar. Sabar sare mesti bakal pakoleh. Ngomong-ngomong, Om sudah cukup kejawen belum? Semoga saja dengan hal ini kita bisa paham bahwa kita tidak sedang bermain-main dengan Presiden Joko Widodo, dan jangan coba-coba berseberangan dengan beliau, karena beliau adalah orang baik tapi oleh Tuhan dan masyarakat. Hiduplah seperti orang yang mengasihi sesama manusia, bukan saling menghasut seperti Anies Baswedan dan pendukungnya. Jokowi serius beri pesan kepada Golkar, Nasdem pun terdiam. Di media sosial ada banyak orang yang share video di mana Surya Paloh yang terlihat berusaha memeluk Jokowi tapi ditepis oleh Jokowi di acara HUT ke-58 Golkar. Video utuhnya tidak ada hanya berupa potongan video, tapi sekilas memang ada kesan Jokowi enggan dipeluk. Entah saya yang salah memaknai atau tidak, tapi banyak yang berpikiran sama dengan saya. Seolah ada kode dari Jokowi, bahkan Nasdem sudah memilih berseberangan demi mengusung Anies. Jadi ada baiknya jaga jarak saja. Kalau bicara sikap negarawan, jangan melemparkan ke Jokowi, tanyalah Nasdem kenapa memilih banting setir, karena malah menjadi seperti duri dalam daging. Kode berikutnya adalah sebuah pesan kepada Golkar. Dia mewanti-wanti Partai Golkar agar tidak sembrono mendeklarasikan calon presiden untuk Pilpres 2024, sebab Indonesia merupakan negara besar. Jokowi yakin Partai Golkar tidak akan sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden yang akan maju di pemilu 2024 mendatang. Apalagi Partai Golkar adalah partai yang sudah matang dan mempunyai pengalaman malang melintang selama 85 tahun berdiri. Golkar juga sudah banyak makan asam garam perpolitikan Indonesia. Jokowi juga mengingatkan penentuan capres dan cawapres harus melalui pertimbangan yang matang. Semua aspek harus diperkirakan secara detail. Terdengar seperti sentilan telak kepada Nasdem, bukan? Jokowi meminta agar berburu-buru deklarasi capres, tapi Nasdem dengan segala niatnya dengan cepat mengusung Anies sebagai capres. Ada kepentingan mendesak yang membuat Nasdem cepat-cepat mengusung Anies. Kalau orang awam melihatnya, ini adalah tanda nafsu politik yang sangat besar. Saking tak tahan, etika-etika politik pun ditabrak. Mirip dengan Anies yang suka menabrak aturan demi memuaskan manuver politiknya. Dari sini saja sudah terdengar jelas kalau Jokowi tidak terlalu setuju dengan langkah yang dilakukan Nasdem saat ini. Apalagi sejak mengusung Anies, Nasdem menjadi agak ugal-ugalan. Lewat Zulfadlindan, dia membabi buta menyentil pihak lain, sembarangan bikin statement dan membuat perdebatan sengit hingga akhirnya ditindak tegas untuk sementara. Kalau dalam bahasa formal versi saya, jangan buru-buru pilih capres. Waktu masih banyak dan panjang, apalagi buru-buru pilih capres yang tidak bisa kerja tapi cuma jago tata kata. Negara ini bukan seperti bisnis kecil atau UMKM yang bisa dipimpin siapa saja. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Butuh pemimpin yang mumpuni, bukan pemimpin asal-asalan jualan janji manis dan kata-kata indah. Apalagi yang di belakangnya adalah elit-elit dari
wajahnya sudah tidak sabar untuk berjaya. Apalagi pemimpin yang didukung oleh gerombolan intoleran yang suka menggunakan politik, agama, dan identitas, bahkan tidak segan mengancam orang lain dengan ayat dan mayat, surga dan neraka. Negara ini sungguh besar, dan kalau dikuasai kelompok ini, maka negara ini dalam bahaya besar. Sekarang saja mereka ngelunjak dan petantang petenteng. Tak terbayang kalau mereka berkuasa, mau jadi apa negeri ini? Warisan seperti apa yang akan diberikan kepada generasi berikutnya kelak? Jokowi diyakini akan memberikan rekomendasi mengenai siapa calon yang akan menjadi penerusnya kelak. Tapi tidak dalam waktu dekat, Jokowi tetap menjadi tokoh sentral. Meski tidak lagi ikut pilpres, pendukungnya siap menunggu kemana arah Jokowi pergi, mereka akan ikut. Yang jelas bukan Nasdem, apalagi Anies. Mereka sudah menjadi antitesis Jokowi, bagai air dan minyak, bisa menempel tapi tidak bisa bersatu. Nasdem memilih jalan yang berbahaya, syukur-syukur tidak terjatuh, jangan sampai terjatuh. Begitu terjatuh, Nasdem jatuh sendiri. Tidak ada yang menolong, bahkan Nasdem berpotensi dikucilkan seperti PKS jika nekat memainkan politik yang ugal-ugalan. Jokowi memberikan sinyal kepada Paloh dan juga kode keras kepada Golkar. Jokowi tampaknya serius tidak main-main dengan statement ini. Negara ini bukan negara supil, salah urus, apalagi kalau pemimpin tidak becus bisa bubar negara ini. Bagaimana menurut Anda?